Pemirsa Sultra TV di rumah, kita kembali lagi dalam program Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Masih menghadirkan tamu istimewa kami hari ini, Bapak Mahmud Al-Habsyi. Beliau GM Hotel Zahra Syariah Kendari sekaligus Ketua Komunitas Tangan di Atas. Di segmen yang pertama tadi kita membahas tuntas tentang kiprah beliau menjadi GM dari sebuah hotel yang terbaik di Kota Kendari. Dan di segmen yang kedua kita akan membahas tentang kiprah beliau menjadi seorang ketua Komunitas Tangan di Atas. Pastinya pemirsa Sultra TV di rumah penasaran apa sih nih Komunitas Tangan di Atas, masih asing di telinga kita. Nah, supaya kita berkenalan lebih lanjut, kita akan tanya langsung beliau, apa sih Komunitas Tangan di Atas? Langsung dijawab aja, Pak Mahmud, silahkan. Baik, Komunitas Tangan di Atas ini adalah komunitas yang relatif baru di Kota Kendari. Kita jalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Saya adalah ketua kedua dari komunitas Tangan di Atas ini di Kota Kendari. Baru 3 tahun usia tahun. komunitas ini? Iya, kurang lebih 3 tahun. Dan komunitas ini memang komunitas yang sudah berjalan beberapa tahun di seluruh Indonesia, bahkan ada cabangnya di luar negeri. Sudah ada cabangnya di luar negeri? Iya, dan kita di sini sebenarnya kelihatannya kalau dibilang komunitas Tangan di Atas lebih ke arah gimana caranya memberikan manfaat kepada orang lainnya, memberikan kebaikan kepada orang lain. Mungkin orang akan melihatnya dari sisi, oh ini seperti yayasan sosial kali ya, suka bagi-bagi beras, suka jual bagi apa. Karena tangan di atas kan, kayak memberi gitu. Padahal sebenarnya memberikan kebaikan itu bukan cuma ngasih materi gitu, tapi ilmu juga jauh lebih penting. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah lebih memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang, bekerja sama, dan juga bisa memberikan yang terbaik buat orang di luar dari komunitas kita. Jadi yang paling utama itu adalah belajar sih sebenarnya. Kita lebih ke arah belajar bisnis. Setelah belajar bisnis, nanti kalau bisnisnya bagus, bisnisnya bisa tumbuh. Nah, nanti juga kita ajarin gimana caranya supaya bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya begitu. Jadi kalau ada hasil dari bisnisnya bisa tuh diberikan kepada yang lainnya juga. Jadi dari awal kita memang bangun itu untuk membuat bisnis menjadi lebih baik. Jadi belajar memang untuk belajar membuat bisnis menjadi baik. Faktor-faktor yang ada itu kan bisa dari bisnisnya itu sendiri dan juga bisa dari hubungannya seseorang pebisnis tersebut kepada Allah, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Kira-kira begitu. Berarti kalau yang saya tangkap dari penjelasan Ketua TDA tadi, untuk menjadi anggota TDA harus pengusaha? Boleh juga bukan pengusaha sih sebenarnya. Jadi ada orang yang misalkan yang belum jadi pengusaha tapi kepikiran mau jadi pengusaha misalkan dan mau belajar berbisnis, ya silakan masuk di TDA. Nanti di dalamnya ada orang yang bisa ngajarin gimana cara menjadi mentor gitu ya? Bisa jadi, iya seperti itu. Oh baiklah, jadi semakin jelas pemirsa Sultra TV di rumah bahwa komunitas Tangan di Atas ini tidak hanya orientasinya untuk berbagi secara materi saja, tetapi ternyata bagaimana anggota-anggota di dalamnya ini dibina ya, kemudian belajar bersama untuk menjadi seorang pengusaha yang setelah usahanya sukses tumbuh dan berkembang, kemudian diajarkan untuk berbagi ya tidak hanya berbagi profitnya begitu ya, tapi juga berbagi ilmunya. Itu yang paling penting. Jadi yang itu yang diusahakan adalah kita semua itu haus ilmu gitu ya. Jadi misal sekelas bisnis itu kan ada yang, kalau kita bicara soal skala, ada yang bisnisnya 1 sampai 300 juta misalkan. Ada yang dari 300 juta sampai 2,5 miliar misalnya omsetnya kalau kita bicara omset, atau yang di atas 2, miliar ke atas gitu. Nah, kita itu membuat satu apalagi namanya aturan-aturan, misalkan kalau yang punya omset sudah di atas 300 juta itu bisa jadi mentor kepada orang yang punya omset 1 sampai 300 juta. Nah, kalau yang begitu juga di atasnya, misalnya kalau dia udah punya 2,5 miliar, dia bisa jadi mentor kepada orang yang di bawah dari 2,5. Nah, semakin tinggi berarti dia semakin butuh banyak mentor begitu ya. Semakin cari mentor juga yang berbeda atau levelnya lebih tinggi daripada dia gitu. Termasuk saya juga belajar akhirnya. Berarti manajemen TDA sendiri itu ada yang mengatur bahwa ini pengusaha skala sekian, ini pengusaha skala sekian, ini pengusaha skala sekian begitu? Iya, jadi nanti orang yang masuk
akan ditanyain bisnismu usahamu bisnis apa gitu. Omsetnya Terus, berapa gitu. Oh Nah begitu. itu mau belajar kayak gimana, kan ada orang yang mau belajar misalnya saya mau jadi bisnis itu kelihatan dari apapun yang dilakukan. Untuk kondisi bisnis di 1 juta misalkan sampai 300 juta biasanya yang dipikirkan gimana caranya omsetnya. Biasanya itu yang harus dipikirkan dulu, gimana omsetnya nih bisa lebih bagus dari sebelumnya begitu, dari 1 juta ke 10 juta atau 100 juta sampai 300 juta biasanya itu. Nah setelah sampai 300 jutaan biasanya sudah tumbuh ke lebih besar dari itu. Biasanya yang dipikirkan bukan cuma omset. Biasanya kita pikirkan gimana caranya dia membentuk suatu organisasi yang bagus, membentuk suatu tim yang bisa bekerja dengan bersama-sama dengan owner untuk bisa menjalankan bisnis tersebut. Masalah yang lain-lain misalnya perizinan, masalah yang lain, masalah pajak misalkan, masalah. Nah itu yang harus kita bicarakan. Nah masing-masing kita itu punya masalah itu sendiri dan sudah kita lewatin. Nah itulah nanti yang akan kita sharing-sharingkan kepada teman-teman. Oh kalau mau buka bisnis itu harus sebaiknya kayak gini, kalau mau jalankan bisnis sebaiknya kayak gini, kemasannya kayak gini misalkan. Terus kalau produksinya gimana begini, kira-kira itu yang harus dipikirkan. Semuanya itu di-share dipikirkan, iya. Jadi kalau kita itu asal memang orangnya mau belajar dan menyiapkan waktu, tenaga dan biayanya, kita fasilitasin. Jadi memang daftar, terus habis itu bisa untuk masuk dan belajar mengetahui nilai-nilai TDA itu biasanya kita bikinkan kegiatan TDA Camp namanya. Itu kegiatan yang bermalam 2 hari sampai 2 hari lah kira-kira. Setelah itu baru kita bikinkan pertemuan-pertemuan yang singkat-singkat atau juga bisa pertemuan yang relatif panjang, waktunya bisa 6 bulan sampai 18 bulan. Tergantung itu. Jadi ada yang namanya KMB, kelompok mentoring bisnis. Kelompok mentoring bisnis. Ya, dan itu dibuat misalnya satu kelompok misalnya dia punya omset yang relatif sama 1 juta sampai 300 juta dikumpul menjadi satu, terus nanti ditunjuk satu mentor, biasanya 5 orang ditunjuk jadi satu mentor. Biasanya ketemunya sebulan sekali atau bisa 3 bulan sekali itu. Nah itu yang dibahas macam-macam caranya. Dan saya hari ini juga ikut itu. Masya Allah luar biasa. Berarti TDA ini sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia? Insya Allah seluruh provinsi ada. Bahkan sampai di luar negeri ya? Ada sampai luar negeri. Nah, sekarang saya ingin bertanya, karena organisasi pengusaha seperti ini yang juga ada orientasi berbaginya begitu ya, komunitas-komunitas seperti ini yang juga levelnya sudah nasional itu banyak gitu. Kenapa seorang Mahmud Al-Habsyi memutuskan untuk bahwa saya harus TDA saja dibandingkan dengan organisasi atau komunitas yang lain yang visinya hampir sama gitu? Oke, saya bicara soal memberikan manfaat. Kalau kita bicara soal jaringan, semua organisasi bisa menjadikan itu sebagai sebagai tempat untuk membuat jaringan. Tapi kalau mau memberikan manfaat, mungkin belum tentu ada organisasi menurut saya sebaik TDA yang benar-benar mau memberikan ilmunya, memberikan waktunya, menyiapkan biayanya untuk itu. Saya melihatnya tidak banyak orang yang mau seperti itu, tidak banyak organisasi yang mau seperti itu. Kalau ada teman-teman bahkan datang ke satu daerah itu tidak mau dibiayain, dia datang sendiri, pakai tiket sendiri, pakai nginap hotel sendiri, terus pakai biaya segala macam dan itu tidak mau dibiayain itu luar biasa menurut saya. Dia sharing cerita soal bisnis dan segala macam. Menurut saya itu tidak gampang, tidak banyak organisasi yang mau seperti itu. Banyak orang yang hanya membentuk jaringan saja, tapi memberikan ilmu itu tidak mudah menurut saya. Oh di TDA ini ada ya? Lah itu yang menurut saya yang nilai-nilai istimewa dari TDA itu ya di situnya. Kita sharing soal gimana caranya berbisnis, gimana caranya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain kan kayak begitu. Itu yang menurut saya belum dapatkan di tempat yang lain soalnya, kecuali jaringan. Baik, tetapi yang menggelitik pertanyaan saya adalah di benak saya adalah ketika tadi anggota-anggota TDA adalah seorang pengusaha, kemudian yang istimewa dari TDA adalah berbagi ilmu kepada anggota-anggotanya. Tentunya dibutuhkan operasional yang tidak sedikit, apalagi dengan kegiatan-kegiatan TDA, dan segala macam. Itu swadaya sendiri anggota TDA atau bagaimana? Atau memang harus
pengusaha level skala 1 dari 1 juta sampai 300 sekian infaknya. Ada begitu manajemen? Iya sih, ini juga memang menjadi sesuatu yang harusnya kita apalagi hilangkan kebiasaan tersebut. Banyak orang hari ini itu mau pingin belajar, tapi kalau bisa gratis, kalau bisa dikasih uang. Banyak itu memang fenomena yang sering terjadi. Nah itu yang jadi persoalan. Padahal sebenarnya mencari ilmu itu mahal begitu. Kita harus menyiapkan waktunya, kita mesti menyiapkan tenaganya, kita mesti menyiapkan dananya kalau kayak gitu. Nah di TDA kita mencoba untuk memberitahukan kepada member kita bahwa cari ilmu itu tidak gratis, karena kalau nyari gratis itu biasanya mudah hilangnya begitu. Apalagi kalau mau dibayar, jadi kan repot juga jadinya. Orang datang mau datang mencari ilmu tapi minta uang. Nah di TDA kita tidak mempersiapkan itu untuk secara gratis. Jadi memang kita persiapkan. Tapi apakah jumlahnya berapa? Biasanya kita sesuaikan aja. Hanya untuk mau mengurusin misalkan, toh juga kalau kita ngumpul kita bisa makan dan minum dan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dan segala macam. Nah, memang pengurus TDA itu mempersiapkan itu untuk bisa lebih memberikan manfaat kepada anggotanya gitu. Nah, di kami Sahra Hotel Syariah menjadi apalagi sebagai ketua saya berpikiran saya memberikan manfaat kepada yang lain. Nah di kami yang ada di GM Hotel Sahra, salah satu yang bisa kita berikan manfaat itu adalah memfasilitasi TDA untuk bisa melakukan aktivitas pertemuannya di hotel. Kalau ada tamu-tamu dari luar yang bisa dijadikan pemateri atau mentor, itu kita preparekan untuk nginap di hotel secara gratis. Itulah yang menjadi ukuran kami untuk bisa memberikan kebaikan. Ya termasuk kayak sama Alkansa juga lah kira-kira kayak gitu. Baik, jadi bukan rahasia umum ya, memang salah satu keistimewaan Hotel Zahra Syariah ini adalah selalu memudahkan urusan-urusan umat gitu ya. Dan mungkin salah satu juga program daripada TDA atau wujud pengamalan apa yang sudah didapatkan oleh ketua TDA sendiri dan komunitasnya. Kalau Alkansa kan urusannya di urusan keilmuan lah ya, keilmuan keagamaan lah gitu ya. Kalau di TDA itu lebih sifatnya ke arah bisnis dan kalau itu digabungkan dua-dua ya di Hotel Sahra tempatnya. Luar biasa. Itu mungkin menjadi salah satu rizki matematika langitnya Hotel Zahra. Kenapa dalam waktu 1 dekade sudah berkembang dan sudah menjadi salah satu alternatif pilihan hotel terbaik di Kota Kendari. Baik pemirsa Sutra TV di rumah, segmen yang kedua sudah kita lalui dan kita akan masuk ke segmen yang terakhir. Namun sebelumnya kita akan lalui dulu jeda berikut, tetap di Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sutra TV.